Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan, supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia. Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat." Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati, sampai akhirnya Abu Nawas mendengar kabar tentang sisok suci itu. Suatu hari Abu Nawas bertemu Syekh Mukhlis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Mukhlis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian. Tapi bukan di masjid, ajarkan kami langsung di tengah pasar." Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu, semua orang bisa belajar dari kesunyianmu. Syekh Mukhlis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Mukhlis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Mukhlis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?" Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Mukhlis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggertak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh, bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara, mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara." Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian Syekh gemetar.
matanya memerah, mulutnya mulai bergerak, dan akhirnya, "Cukup! Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak, lalu tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Muklis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu pagi Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, Nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi Nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli. Karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, Nak. Rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah." Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya,
Ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas, dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja balik. "Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk memperhatikan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa.
Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang, dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan, tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya, beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore, ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya. Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru,
Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun Ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja, Paduka. Takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut.
lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu.
bukan karena kehebatanku. Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain, bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, aku bisa mengubah batu menjadi emas. Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu. Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku. Abu Nawas mendekat dan berkata, sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri. Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun. Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila, ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kerumunan langsung riuh. Batu neraka? Benarkah itu? Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas? Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja. Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, aduh, panas, panas sekali.
Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan. Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya. Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu
mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih, Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan
memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk, "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi, sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah, dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan, ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan, "Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya, rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama, agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu.
bukan karena kehebatanku. Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain, bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila!" ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali."
Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan. Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya. Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum. "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu
Orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.